yang lebih tua dibanding. Sejarah kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah harta berharga yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Melalui kisah beliau, kita tidak hanya menemukan teladan yang sempurna dalam berbagai sisi kehidupan, tetapi juga menyaksikan perjalanan mulia yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panduan hidup manusia hingga akhir zaman. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang suami, ayah, sahabat, dan hamba Allah yang paripurna. Segala sisi kehidupannya mengajarkan kepada kita kewajiban. Kisah Nabi Adam setelah Allah menciptakan alam raya dan menjadikannya bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan dan tanah, lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang, hewan-hewan yang telah berkembang biak di dalamnya. Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Para malaikat bertanya, apakah engkau merencanakan orang yang Musa menyampaikan dalam sana, sedangkan melepaskan kecintaan dalam syaitan Allah berfirman, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kemudian Allah menciptakan manusia dan hendak menjadikan khalifah itu dalam tangan yang kering. Setelah sempurna penciptaan ini, Allah mengirimkan ruh ke dalamnya. Manusia pertama ini dinamai Adam. Berbeda dengan para malaikat, Adam dikaruniai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat. Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada. Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga dan berkata kepada malaikat, "Surikanlah, wahai mereka." Mereka tidak bisa menemukan benda-benda itu. Lalu Allah menyuruh Adam memberikan benda-benda itu dan Adam bisa mendapatkan semuanya. Allah berfirman, "Sujudlah kamu kepada Adam." Maka semua malaikat tersebut sujud kepada Adam untuk menghormatinya. Tetapi iblis tidak mau sujud. Allah menegur iblis, "Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam?" Aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Allah berfirman, "Keluarlah dari sini, kamu terkutuk dan terlaknat sampai hari kiamat." Iblis lalu berkata, Ya Rabbi, berilah saya umur panjang sampai hari kiamat, dan aku akan menggoda dan menyesatkan semua manusia, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Allah berfirman, "Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan. Sesungguhnya kamu tidak bisa menjerumuskan hamba-hambaku yang mengikutimu hanyalah orang-orang yang sesat." Adam tinggal dengan bahagia di surga. Kemudian Allah menciptakan Hawa, wanita pertama dari Nabi Adam. Semakin bahagia, Adam dan Hawa tinggal di surga.
sekuat tenaga dan menggerakkan segenap pikiran untuk menjerumuskan Adam dan Hawa agar melangkah larangan Allah. Allah yang Maha Tahu memperingatkan Adam dan Hawa. Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah, jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari surga. Iblis selalu mencari kesempatan untuk menggoda Adam dan Hawa dengan berbagai cara. Kalau satu mengatur, dia berusaha agar mereka berdua melanggar larangan mendekati Allah. Iblis berkali-kali membujuk mereka dengan bersumpah bahwa dia hanya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan Adam dan Hawa. Iblis berkata, Pohon budi adalah pohon kegala. Jika engkau memakan buahnya, maka akan kekal seperti para malaikat di surga. dia juga berkata akan menunjukkan kepada mereka kerajaan yang kekal. Begitu giginya iblis membisikkan rayuan-rayuannya. Akhirnya Adam dan Hawa bergoda untuk memakan buah dan kebahagiaan itu. Begitu mereka mencicipi buah itu, tiba-tiba berjumlah dan mereka kenal. Didengarkan ceritanya itu, dan cerita sendiri. Mau nonton film? Kisahnya Nabi Adam, didengerin, biar tahu ceritanya. Nanti Bu Guru tanyakan lo ya satu-satu. Paham? Sama? Ayo jangan diajarin terus sama. Mau dilanjutkan apa enggak ini? Rama mau dilanjutkan apa enggak? Enggak. Kalau rame disuruh ke dalam kelas itu, kepala sekolah semuanya. Lanjut apa enggak? Mereka sangat malu dan serta takut kepada Allah. Mereka memilih tubuh mereka dengan daun dan surga. Allah menegur mereka, bukankah sudah pelan kalian mendekati pohon itu? Dan bukankah sudah kuperingatkan kalian? Setan adalah musuh kalian. Adam dan Hawa sangat menyesal dan ingin agar Allah memaafkan mereka dan memberi rahmat kepada mereka lagi. Kemudian Allah mengajar mereka doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian Allah menerima taubat Adam yang sungguh-sungguh dengan memberi ampunan, tetapi tetaplah keputusannya. Turunlah kau semuanya ke bumi, sebagian kalian akan saling bermusuhan. Dirilah tempat tinggal kalian. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi mendapat segala kesenangan dan keindahan surga. Mulai saat itu, mereka mulai mengupayakan makanan, pakaian, dan rumah dengan tangan mereka sendiri. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, mereka ditempatkan terpisah. Setelah bertahun-tahun saling mencari, akhirnya mereka bertemu di padang Arafah di Jabal Rahmah. Mereka berdua bekerja keras dengan tenaga dan pikiran untuk membangun kehidupan di bumi dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian penugasan Adam sebagai khalifah. Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing pria dan wanita. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi dengan mengemban tugas sebagai khalifah atau pengatur alam. Kisah Nabi Adam ini mengingatkan kita bahwa iblis dan setan-setan pengikutnya akan terus gigih berusaha agar semangat banyak manusia menjadi sesat dan masuk neraka bersama mereka kelak. Namun jangan takut, godaan iblis dan pasukannya tidak
saling bisa memaafkan sedikit demi sedikit di mana masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat batu. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Tapi patung itu Oke, dengarkan dulu baik-baik ya. Itu tadi kisahnya Nabi Adam ya, Nana ya. Pertama. Nah, itu menceritakan Nabi Adam itu dikeluarkan dari bumi karena melanggar aturan yang sudah dilarang oleh Allah. Nah, sekarang kalian ingat baik-baik 1, 2, 3 diingat baik-baik ya. 4,6 itu mencatat apa yang tadi itu terjadi sama Adam dan Hawa. Silakan diambil bukunya ya Nak ya. Kelas 4, 5, 6. Jawaban Bu Guru tunggu, setelah itu dilanjut dengan kisah berikutnya. Ya. Cepat biasa.
Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, sedikit demi sedikit iman masyarakat mulai menipis. Iblis dan pasukannya semakin gemar menggoda mereka. Kemudian mereka mulai senang membuat patung. Mereka membuat patung untuk menghormati para pahlawan, leluhur, tokoh-tokoh yang sudah mati. Patung itu diberi nama sesuai nama para tokoh itu. Dari sekedar penghormatan dan kelamaan, mereka mulai menyembah patung-patung itu. Mereka percaya bahwa patung-patung itu mempunyai kehebatan dan kekuatan yang bisa melindungi dan menentukan nasib mereka. Di antara patung-patung yang disembah itu ada 5 yang paling mereka agungkan, yaitu Wa'ad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr. Inilah asal mulanya manusia menyembah patung dan berhala. Tentu saja ini semua Cek, ada yang ketinggalan. Nabi Adam mempunyai anak kembar berapa tadi? 20 masing-masing laki-laki dan dicatat dulu. Dicatat dulu. Kalau yang tidak catat nanti boleh kasih satu. 20. Ini Bu. Iya, pokoknya gitu. Udah. Ayo yang tiduran, bangun yang tiduran. Ajai. Yang tiduran, Ajai kelas 3 itu siapa itu? hasil pekerjaan iblis dan pasukannya yang berusaha sekuat tenaga menyesatkan manusia agar tidak menyembah Allah dan masuk neraka bersama mereka. Allah tidak membiarkan manusia tersesat semuanya tanpa petunjuk. Maka Allah memilih Nuh alaihissalam untuk mengingatkan kaumnya agar mereka meninggalkan penyembahan dan doa dan kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Nuh alaihissalam? Nuh adalah cucu dari Nabi Idris. Fisiknya kuat, terbukti dari umurnya yang sangat panjang, sekitar 1.000 tahun. Dia mulia dan sabar luar biasa. Pikirannya juga sangat cerdas, rendah hati, soleh, dan taat kepada Allah. Nabi Nuh adalah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Sebelumnya, Allah hanya mengangkat Nabi saja. Mulailah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi Nuh mengajak mereka untuk memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan kembali menyembah Allah agar tidak terkena azab dari Allah. Sangat tekun Nabi Nuh mengajak kaumnya dengan berbagai cara, dengan terang-terangan di hadapan banyak orang, dengan diam-diam mendatangi seorang demi seorang, berulang-ulang siang dan malam selama kurang lebih 950 tahun lamanya. Tetapi sedikit sekali yang mengikuti seruan Nabi Nuh. Kebanyakan dari pengikutnya ini adalah orang miskin dan pekerja kasar. Jumlahnya sekitar 80 orang. Yakni sebagian besar kaumnya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Mereka bersikap angkuh dan sombong dengan menutup rapat-rapat telinga mereka jika Nabi Nuh mulai berbicara untuk mendakwahi mereka. Bahkan mereka menantang Nabi Nuh agar mendatangkan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuh, sudahlah, berhenti bicara. Percuma, kami tidak akan percaya. Sekarang begini saja, datangkan azab itu pada kami jika kau memang benar. Kami yakin tidak akan ada azab yang menimpa kami karena kelakuan kami. Kau hanya berdusta. Mengadu kepada Allah tentang pembangkangan kaumnya yang terlaluan. Allah berfirman bahwa memang Nabi Nuh tidak akan bertambah, hanya 80 orang itu saja. Selebihnya mereka semua tidak akan beriman karena mereka sudah sangat sesat. Setelah jelas ketetapan Allah bahwa orang-orang itu tidak akan beriman, maka Nabi Nuh memohon kepada Allah, Tuhanku, musnahkanlah semua orang durhaka itu dari muka bumi. Mereka hanya membuat kerusakan dan melahirkan anak-anak yang durhaka. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Pada masa itu ilmu perkapalan belum berkembang hebat. Allah mengajarkan ilmu itu kepada Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh bersama pengikutnya membuat kapal besar terbuat dari kayu. Kayu itu didapati dari
menciptai manusia. Kemudian Allah memberitakan untuk mengumpulkan binatang-binatang sepasang-sepasang, jantan dan betina. Semua diangkut di dalam kapal bersama orang-orang beriman. Semua keluarga Nabi termasuk yang diangkut di dalam kapal kecuali istri dan salah satu anaknya, Kan'an. Mereka tidak mau masuk ke dalam kapal. Mereka tidak beriman dan termasuk orang durhaka. Sementara itu, langit menjadi gelap. Angin bertiup kencang, bertiup gelegar. Ayo kalau nggak diperhatikan itu ya ceritanya nanti nggak tahu. Hujan turun sangat lebat. Dari dalam tanah memancar air yang semakin deras. Juga dari dalam rumah-rumah penduduk, dari dapur-dapur mereka. Dengan cepat air membanjiri bumi. Makin lama makin tinggi, menenggelamkan rumah, pohon-pohon, dan tentu saja orang-orang di luar kapal Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh melihat sekelilingnya dari atas, tampak putranya Kan'an sedang menyelamatkan diri dari banjir. Karena kasih sayangnya kepada anaknya, Nabi Nuh berseru, Anakku sayang, masuklah ke dalam kapal ini. Tidak ada yang bisa selamat dari azab ini kecuali yang berada di dalam kapal. Tidak ayah, aku akan memanjat bukit yang tinggi. Pasti aku akan selamat. Tiba-tiba datang gelombang besar dan Kan'an tidak terlihat lagi. Dia termasuk yang dibinasakan. Nabi Nuh sangat sedih, tetapi beliau menerima keputusan Allah. Di dalam kapal, Nabi Nuh bertasbih, memohon ampun dan berdoa tidak henti-hentinya bersama orang-orang beriman. Setelah beberapa hari, Allah memberitakan bumi untuk menelan banjir itu. Hujan berhenti, air pun surut masuk dalam tanah. Kapal pun berlabuh di daratan lagi. Orang-orang beriman keluar dari kapal dengan tetap bertasbih. Syukur yang tiada terjadi. Mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang kafir yang sudah tenggelam dibinasakan Allah karena kesesatan mereka. Kisah Nabi Nuh memberikan kita belajar bahwa durhaka kepada Allah dan tidak patuh kepada Rasul kesannya membuat manusia ditimpa azab di dunia ini maupun di akhirat. Ayo sekarang ditulis kenapa umat Nabi Nuh terkena azab. Ditulis karena kenapa orang Nabi Nuh, kenapa istri Nabi Nuh kok tidak mau ikut bersama Nabi Nuh? Kenapa? Kenapa istrinya Nabi Nuh tidak mau ikut Nabi Nuh menyelamatkan diri? Kenapa? Karena tidak beriman. Dan Nabi Nuh meninggalkannya beserta siapa? Anaknya. Anaknya kenapa diterkam ombak? Karena tidak mau mengikuti ayahnya. Semuanya dengan membentuk rendah, tenggorokan tampilan dan bersih untuk rasa hangat tenggorokan. Kami kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan
Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai lupa. Hanya iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk beribadah. Ada, engkau tidak pulang? Tidak, pekerjaan. Aku masih banyak. Bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Nuh alaihissalam dan bahtera raksasa. Setelah Nabi Adam wafat, yang bertugas menjadi khalifah di bumi ini adalah anak cucunya. Sebagian dari mereka memegang teguh ajaran Nabi Adam, namun sebagian lagi mulai melupakannya. Iblis berhasil menanamkan sifat-sifat buruk kepada mereka. Sudah waktunya untuk beribadah. Engkau tidak pulang? Tidak, pekerjaanku masih banyak. Di antara mereka yang mulai jauh dari ajaran yang benar, masih ada orang-orang yang beriman teguh. Mereka adalah Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang yang terkenal soleh dan menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Kalian harus mengingat pesanku ini. Jangan pernah meninggalkan ajaran Nabi Adam. Pesan salah satu imam tersebut. Satu persatu dari 5 imam soleh tersebut meninggal dunia, membuat para pengikutnya merasakan kesedihan yang luar biasa. Siapa lagi yang akan membimbing dan mengingatkan jika kami berbuat dosa? Kata orang-orang, iblis memanfaatkan kesempatan ini untuk menggoda mereka. Engkau memiliki keterampilan memarah. Mengapa engkau tidak membuat patung untuk mengenang mereka? Mereka pun terjebak dalam rencana iblis. Para ahli pemahat mulai membuat patung yang mirip dengan 5 imam soleh tersebut. Ajaran Nabi melarangku membuat benda sesembahan. Apakah tindakanku ini benar? Tidak apa. Patung ini bukan untuk disembah. Sekali lagi, iblis berhasil menghasut manusia untuk berbuat dosa. Setelah selesai membuat patung-patung itu, mereka mulai berkumpul di satu tempat. Ingatlah wahai saudaraku, mereka adalah 5 imam yang telah membimbing kita. Janganlah kalian melupakan siapa mereka. Kita membuatnya bukan untuk disembah. Jadi ini tidak termasuk perbuatan dosa. Begitulah, sedikit demi sedikit manusia mulai membenarkan tindakan mereka. Waktu terus berlalu, patung 5 imam soleh ini mulai tersebar ke berbagai daerah. Dari ayah diturunkan ke anak-anak mereka, dan kemudian diturunkan kepada cucu mereka. Semakin lama, cerita tentang 5 orang soleh ini mulai berubah, hingga akhirnya mereka mulai menganggap 5 patung tersebut sebagai Tuhan. Di tengah-tengah kaum yang menyembah berhala tersebut, Allah mengutus seorang nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah orang yang cerdas dan kuat imannya. Dalam setiap tindakan, Nabi Nuh selalu bersyukur ketika ia
mengajak kembali umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Nuh berkata bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sungguh hanya Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada manusia. Dan selama ini, iblislah yang telah menghasut nenek moyang mereka, membuat mereka menyembah patung berhala yang hanyalah sebuah benda mati. Sebagian orang tersadar dan mengakui bahwa yang dikatakan Nabi Nuh benar. Engkau benar, patung-patung ini hanyalah benda buatan manusia. Namun, sebagian besar lainnya justru menentang. Bagaimana bisa aku percaya kepadamu jika istri dan anak-anakku sendiri tidak mempercayaimu? Pada saat itu, Nabi Nuh sudah menikah dan memiliki 4 anak laki-laki. Sayangnya, istri dan anak-anak Nabi Nuh ini tidak mau meninggalkan ajaran sesat itu. Mereka menolak beriman kepada Allah dan terus menyembah patung berhala. Jangan hiraukan apa yang dikatakan ayahmu. Nenek moyang kita adalah kaum yang saleh. Mereka lah Tuhan yang harus kita sembah. Meskipun di tengah banyak orang, Nabi Nuh tetap berdakwah dan terus berusaha untuk mengajak kaumnya kembali beriman kepada Allah. Ketika dakwahnya tidak didengarkan, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada mereka. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab yang besar. Sayangnya, peringatan ini tidak membuat mereka takut dan malah membuat mereka semakin menentang. Engkau hanya manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, buktikan azab itu kepada kami. Nabi Nuh menjawab, Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu. lalu datanglah hari di mana Allah memberikan wahyu bahwa orang-orang yang beriman tidak akan bertambah lagi dan semua orang yang berbuat dosa akan ditenggelamkan. Allah kemudian memerintahkan agar Nabi Nuh membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar. Nabi Nuh mulai menanam pohon. Pohon itu akan ditebang dan dibuat menjadi kapal. Setelah pohon itu cukup besar, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk bekerja bersama-sama. Pekerjaan mereka ini menarik perhatian banyak orang. Beberapa pemimpin suku pun datang dan bertanya, Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Dan apa manfaatnya? Kami membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kapal ini akan menyelamatkan kami dari banjir besar. Tidak mungkin di tanah yang panas ini akan muncul banjir. Apa yang kalian kerjakan akan sia-sia. Tidak, Nabi Nuh berkata bahwa azab dari Allah akan segera datang dan orang-orang yang tidak percaya akan terkena hukuman tersebut. sahut pengikut Nabi yang lainnya. Namun sayangnya, tidak ada yang percaya pada ucapan mereka. Kapal yang sangat besar itu akhirnya selesai dibuat. Di dalamnya ada sebuah lembung yang sangat besar untuk menampung bahan makanan serta kandang-kandang untuk menampung para hewan. Allah memerintahkan agar Nabi Nuh membawa para hewan berpasang-pasangan, jantan dan betina. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh dan para pengikutnya terlihat sibuk mempersiapkan semuanya. Akhirnya, hari yang dijanjikan tiba. Nabi Nuh memberikan peringatan untuk orang-orangnya. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah akan dalam banjir besar. Hingga saat terakhir pun tidak ada yang mempercayainya, termasuk istri dan anak-anak Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk naik ke atas kapal dan menutup pintu kapal rapat-rapat. Orang-orang yang sejak tadi berkerumun di sekitar kapal mulai bubar untuk pulang ke rumah masing-masing. Tidak akan terjadi apapun. Marilah kita pulang ke rumah masing-masing. Namun, dugaan mereka salah. Dengan cepat, langit yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Hujan lebat pun turut disertai dengan petir yang menggelegar.
Hujan badai turun selama beberapa hari berturut-turut. Air mulai menghina semakin tinggi. Orang-orang panik dan berusaha mencari tempat berlindung. Mereka berlari ke bukit-bukit dan gunung-gunung. Namun, kemanapun mereka pergi, air terus menghina. Mereka mulai menyesal karena tidak mempercayai ucapan Nabi Nuh. Hujan badai dan angin topan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Banjir besar sungguh terjadi. Dalam peristiwa itu, hanya kapal Nabi Nuh saja yang berhasil selamat. Kapal Nabi Nuh terus berkembang ambing di tengah ombak besar. Hingga Allah menurunkan